warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin wa hadirat kaum muslimin, para jamaah Masjid Al-Arifan yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada DKM Masjid Al-Arifan beserta jajaran dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Arifan yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersama kami Dewan Masjid Indonesia yang di sini ada ketuanya Bapak Ustadz Hasani Hamdan, alhamdulillah ikut bersama kami silaturahim bersama DKM Masjid Al-Irfan. Mudah-mudahan setiap langkah kita, ayunan tangan kita, setiap niat-niat baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi pahala yang kelak nanti di yaumul qiyamah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih-lebih ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan dapat mampu menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dalam hidup ini kalau seandainya kita tidak bersyukur, maka hidup kita tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dan kedamaian. Karena banyak orang kalau kita lihat di dunia ini sudah memiliki berbagai macam fasilitas-fasilitas dunia, rumahnya udah ada, mobilnya udah bagus, gajinya sudah tinggi, tapi hidupnya tidak pernah yang namanya menemukan ketenangan. Mungkin saja barangkali hari berbahagia, ada orang yang seperti itu, barangkali mereka ada yang kurang bersyukur dalam kehidupannya. Maka di antara hamba-hamba yang akan mendapatkan ketenangan di sisi Allah di dunia ini adalah dengan cara bersyukur. Maka dengan bersyukur itulah kita akan bahagia. Jangan nunggu bahagia dulu baru kita bersyukur, Pak. Tapi bersyukur kita, maka kita akan bahagia. Ini yang menjadi penting, yang menjadi catatan kita. Apalagi momentum Ramadan ini adalah sarana bagi kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi penting? Karena sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupannya. Maka perkara-perkara yang penting yang dihadapi oleh seorang manusia, seorang insan dalam kehidupannya itu adalah perkara bagaimana dia bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang galau, stres dalam kehidupannya, ternyata hari berbahagia, bukan kurangnya nikmat yang dia terima, tetapi kurangnya rasa syukur yang dia miliki dalam kehidupannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita sebagai jemaah Masjid Al-Arifan ini luar biasa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan ketentraman dalam beribadah kepada Allah, dalam rumah tangga kita, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Itu semua adalah merupakan nikmat yang pantas kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi saja itu masih saja ingin menjadikan dirinya menjadi pribadi yang bersyukur. Ini luar biasa. Sebenarnya bukan karena dia kurangnya nikmat, kurangnya bersyukur, atau mungkin dia memiliki yang namanya dosa, tidak.
tetapi karena ini adalah mengajarkan, Nabi mengajarkan, mencontohkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia, ya mestilah dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita yang kita miliki saat ini, mestilah kita memiliki yang namanya rasa syukur. Maka fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Dengan kita bersyukur, maka kita akan ingat kepada Allah. Karena di akhir ayat ini katakan, ya apalagi washkuruli wala takfurun, dan engkau bersyukurlah kepadaku, maka aku akan memberikan apapun yang kalian berikan. Jangan pernah sekali-kali kalian mengingkari atas apa yang telah aku berikan, aku karuniakan kepadamu. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu berbahagia, salah satu tujuan dari Ramadan ini sebenarnya melatih diri kita agar kita lebih banyak bersyukur, Pak. Ya, coba bayangkan saudara-saudara kita, contohnya di Palestina itu. Ya, mereka sudah berbulan-bulan berpuasa sebelum datangnya bulan Ramadan, Pak. Mereka itu tidak mendapatkan yang namanya makanan, minuman, ya, dan kemudian juga tidak mendapatkan, ya, kesehatan, ya, listrik, lampu dan lain sebagainya. Banyak fasilitas yang kita miliki yang ternyata teman-teman kita, saudara-saudara kita bangsa Palestina tidak mereka miliki saat ini. Dan bahkan kalau kita lihat, Pak, yang paling menyedihkan dan sangat memprihatinkan itu ada masyarakat Gaza itu memungut butiran-butiran beras, Pak, yang sudah tercampur dengan pasir, ya, yang dikirimkan melalui pesawat itu. Karena ditembakin itu, ya, oleh Zionis Israel, dan kemudian beras-berasnya, bantuan itu bertebaran dan berceceran dan bercampur beras-beras itu dengan pasir, dan itulah yang mereka ambil dan mereka makan dan konsumsi terutama di bulan Ramadan ini. Makanya alhamdulillah saya secara pribadi, secara sukarelawan itu selama bulan Ramadan ini mendampingi syekh-syekh yang ada di Indonesia ini berasal dari Palestina. Mereka keliling safari dakwah, safari Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia dan Basnas RI. Tujuannya apa? Salah satunya adalah mengkabarkan, menceritakan, menginformasikan kepada kita kondisi-kondisi terkini daripada keadaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan ini sangat memprihatinkan saudara-saudara yang berbahagia. Jadi kalau kita bayangkan, ya, kita bayangkan dan kita renungkan betapa luar biasanya nikmat yang kita terima saat ini. Kita tidak ada satupun, Pak, yang kita kekurangan. Ya, tidak ada satupun di Ramadan ini, semuanya ada. Ya, di Ramadan ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Tidak pernah ada yang ceritanya kita mendengar, ya, keluarga kita ada yang kekurangan makanan, ada yang tidak buka puasa, ya, jarang sekali kita temukan. Inilah luar biasanya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di antara tujuan berpuasa itu bagaimana kita, ya, membangkitkan rasa empati dan simpatik terhadap orang lain. Nah, ini menjadi penting, hadirin berbahagia. Bagaimana kita memperhatikan kondisi dan keadaan orang lain. Karena puasa itu pada hakikatnya tidak mengenakan, Bapak Ibu. Ya kan, siapa yang enak kalau misalnya dia nggak makan, nggak minum kan seharian gitu, ya, menahan segala macam, ya, yang tadinya halal kemudian diharamkan karena kita berpuasa, ya. Tetapi dengan itulah kita dilatih, ya, diri kita, jiwa kita dilatih untuk merasakan bagaimana tidak enaknya tidak makan dan tidak minum. Maka dari situlah timbul rasa empati simpatik dan rasa peduli dengan sesama kita, terutama dengan saudara-saudara kita yang memang mereka sedang dijajah oleh Zionis Israel, yaitu yang berada di Palestina. Saudara-saudaraku kaum muslimin berbahagia, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah bagaimana kita meraih derajat takwa. Karena segala amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini
itu endingnya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di dalam Al-Baqarah itu dijelaskan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bagaimana caranya? Itu tadi. Yang pertama, kita meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa simpatik, empati, rasa kepedulian dengan sesama kita, dengan manusia. Karena kita sejatinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara pribadi atau secara individual. Maka kita butuh terhadap orang lain. Saudara-saudaraku kaum muslimin berbahagia, barangkali pada kesempatan kultum malam hari ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat membangkitkan rasa syukur dalam kehidupan kita dengan kondisi dan keadaan yang kita miliki saat ini. Problema-problema, ya, permasalahan-permasalahan yang kita rasakan, serahkan kepada Allah. Kita syukuri dengan apa yang kita rasakan saat ini. Ya, kayak enak tidak enaknya, duka, lara, penderitaan, kebahagiaan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita syukuri. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita semuanya. Dan terakhir, mari kita bersama-sama memiliki rasa simpatik, ya, empati terhadap sesama kita, sesama muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.